Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 3 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang merenggut nyawa seorang bos toko sembako di Bekasi, Jawa Barat akhirnya berhasil ditemukan dan ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kepolisian daerah Jawa Tengah menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Mapolda Jawa Tengah. Upacara ini didampingi oleh Wakil Wakapolda Jawa Tengah. Kapolres Serang mendampingi Ustadz Hadi Hidayat saat meninjau program ketahanan pangan di Desa Sidang Laya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang pada 1 Juni 2025. Di informasi pertama pemirsa, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang merenggut nyawa seorang bos toko sembako di Bekasi, Jawa Barat akhirnya berhasil ditemukan dan ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku berhasil diringkus petugas dari persembunyiannya di salah satu hotel kawasan Tangerang Selatan. Beberapa waktu lalu, warga kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sempat digegerkan dengan tewasnya seorang pria berinisial ALS yang dikenal sebagai bos sembako di toko miliknya. Diketahui bos toko sembako berinisial ALS ini merupakan korban pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi bergerak cepat dalam mengusut kasus ini. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya akhirnya berhasil mengungkap kasus tewasnya bos toko sembako kurang dari 1 kali 24 jam dari waktu kejadian. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap pelaku pada Minggu 2 Juni 2025 di sebuah hotel yang dijadikan tempat persembunyiannya di kawasan Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada salah satu kamar di hotel tersebut, berbekal informasi yang didapat dari tempat kejadian, tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemukan pelaku berinisial AS yang merupakan karyawan korban. Tanpa melakukan perlawanan, pelaku hanya pasrah dan mengakui perbuatannya saat diinterogasi di lokasi penangkapan. Dari hasil penggeledahan, polisi juga berhasil menemukan uang hasil kejahatannya pada beberapa kantong plastik serta beberapa barang bukti lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa petugas ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan. Pelaku pun terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, Kepolisian Resort Mojokerto Kota berhasil menggagalkan peredaran narkoba dalam jumlah besar dan menyita barang bukti berbahaya berupa 217 gram sabu serta 8.450 butir pil koplo. Keberhasilan ini dinilai menyelamatkan lebih dari 10.000 jiwa dari bahaya narkotika. Kapolres Mojokerto Kota menegaskan bahwa barang bukti yang diamankan ini berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 jiwa apabila berhasil beredar di masyarakat. Pengungkapan kasus ini sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam memutus mata rantai peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 8 tersangka yang berasal dari berbagai wilayah, yakni Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo. Beberapa dari mereka diketahui merupakan residivis kasus serupa, yaitu NF, SH,
IM, dan IH. Mereka berperan sebagai pengedar, kurir, hingga pengguna aktif narkotika. Saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Mojokerto Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga terus mendalami jaringan peredaran narkoba yang melibatkan para pelaku. Kapolres Mojokerto Kota mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan aktif melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Upaya kolaboratif antara masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan wilayah bebas narkoba. Dari Humas Polres Mojokerto Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto pimpin peresmian nomor lambung kapal patroli cepat atau KCP di Dermaga Ditpolairut Polda Banten pada Selasa 2 Juni 2025. Kegiatan ini dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto didampingi PCU Polda Banten. Kapal ini akan memperkuat patroli di wilayah perairan strategis, terutama di sekitaran Selat Sunda. Kapal patroli cepat ini merupakan bagian dari program peningkatan sarana operasional dan merupakan bagian dari program peningkatan sarana operasional Ditpolairut yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan perairan dari ancaman seperti penyeludupan, perampokan, illegal fishing, hingga pelarangan batas wilayah laut. Kapolda Banten berharap penambahan fasilitas ini dapat meningkatkan semangat personil dalam menjalankan tugas. Sementara itu, di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, tim Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. 3 orang pelaku berhasil ditangkap, sementara 1 lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial A, berusia 20 tahun, AZA 21 tahun, dan MIR 22 tahun. Sementara 1 pelaku lainnya yang berinisial I masih buron. Para pelaku diketahui menjalankan aksinya pada waktu-waktu menjelang pagi dengan modus memepet kendaraan korban dan mengancam menggunakan senjata tajam. Korban bernama Nida Jasmine Asikin, berusia 19 tahun, diserang para pelaku pada Rabu 21 Mei 2025 sekitar pukul 05 waktu Indonesia Barat di Jalan Kalimalang, tepatnya di samping PT Aditya Pratama, Pasir Tanjung, Cikarang Pusat. Saat kejadian, korban sedang mengendarai sepeda motor seorang diri. Para pelaku menghadang korban dan menodongkan sebilah pedang. Korban yang ketakutan langsung menyerahkan kendaraannya. Para pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa sepeda motor serta ponsel milik korban. Tidak hanya itu, para pelaku juga diketahui terlibat dalam aksi serupa yang terjadi pada 10 Februari 2023 di wilayah Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Dalam kejadian tersebut, para pelaku juga berhasil membawa kabur sepeda motor dan ponsel milik korban. Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim Opsnal Resmob Polres Metro Bekasi akhirnya menangkap salah satu pelaku berinisial A pada Minggu 1 Juni 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat di kawasan industri Jababeka 2, Cikarang Utara. Berdasarkan pengakuan A, petugas kemudian mengamankan 2 pelaku lainnya, AZA dan MIR, di tempat yang berbeda pada hari yang sama. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, pada tanggal 2 Juni 2025, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Mapolda, Jawa Tengah. Upacara ini dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah atau Wakapolda, Jawa Tengah, Brigjen Pol Latif Usman. Dalam amatannya, Brigjen Pol Latif Usman menekankan bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif, melainkan pedoman hidup bersama yang harus senantiasa dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Upacara ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Jateng serta personil kepolisian sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 ini mengusung tema memperkuat ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Tema ini mengandung pesan kuat mengenai pentingnya memperkuat fondasi ideologi bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dan pemirsa, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin memberikan imbauan untuk waspada pungli di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Jangan percaya orang yang menawarkan bantuan atau mempermudah proses dengan meminta uang. Kapolres Lampung Selatan meminta kepada masyarakat untuk segera lapor ke polisi jika menemukan pungli. Hal ini dilakukan untuk menciptakan Pelabuhan Bakauheni yang aman dan bebas pungli. Ini dari Polres Lampung Selatan ya, menghimbau kepada masyarakat yang khususnya menggunakan jasa penyeberangan Pelabuhan Bakauheni ya, untuk tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mungkin memanfaatkan atau memberikan bantuan ya, baik itu akses jalur masuk menuju pelabuhan atau menuju ke kapal ya, sehingga tidak ada sentuhan-sentuhan secara transaksional dengan orang atau pihak-pihak yang diduga sebagai oknum calo ya. Jadi kalau masuk pelabuhan ya masuk saja ya, ikuti alurnya, tertib ya, ikuti antriannya, tidak usah mencoba untuk mencari orang atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan memuluskan masuk ke dalam dermaga atau menuju ke kapal. Ya, ini kami mengimbau pada masyarakat sekali lagi ya, patuhi aturan yang ada di dalam. Baik, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat ya, bila mana menemukan, memberikan informasi atau menjadi korban ya, bisa langsung menghubungi call center kami layanan 110 Polri ya, dan juga ada WA-nya Kapolres Lampung Selatan. Nanti kita sebarluaskan secara masif ke masyarakat. Segera mungkin ya, bila kami menerima aduan akan kami tindak lanjuti respon berkaitan dengan aduan. Mungkin itu ya, terima kasih. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Pada hari Senin 2 Juni 2025, Kapolrestabes Medan Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan apel Mapolrestabes Medan. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen Polrestabes Medan dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah tantangan zaman, termasuk ancaman radikalisme, intoleransi, dan disinformasi yang kian menguat di era digital. Hormat senjata! Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini, tanggal 1 Juni 2025, kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari lahir Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dan setiap denyut nadi pembangunan. Marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara.
Jajaran Polres Lampung Selatan, Polda Lampung mengembalikan sapi milik warga Lampung Selatan bernama Bapak Hayani yang hilang. Hewan ternak sapi tersebut ditemukan setelah petugas kepolisian memburu pelaku pencurian saat patroli. Sapi yang diperkirakan bernilai 13 juta rupiah ini diserahkan kembali untuk dirawat oleh pemiliknya. Pengembalian barang bukti ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Lampung Selatan dalam menjaga keamanan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan rawan pencurian ternak. Alhamdulillah, sapi bapak yang tadi malam hilang sudah dapat kami temukan dan sekarang kami serahkan kembali ke Pak Ahyani untuk dirawat kembali dan dibawa pulang. Ya, banyak terima kasih sama Bapak Kepolisian, Kapolres Lampung Selatan yang selama ini alhamdulillah sapi saya udah ketemu kembali, Pak. Emang gak ada yang bangun ya? Gak ada yang bangun? Peredaran narkotika dalam jumlah besar kembali digagalkan jajaran Polda Sumatera Utara. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba berhasil mengamankan 30 kg sabu yang dibawa oleh jaringan diduga kuat terkait sindikat internasional asal Malaysia. Halo pemirsa TV Polri melaporkan update berita terkini dari Polda Sumatera Utara. Jaringan Malaysia dibongkar, tim Sus Polda Sumatera Utara gagalkan peredaran 30 kg sabu. Peredaran narkotika dalam jumlah besar kembali digagalkan jajaran Polda Sumatera Utara. Tim khusus Direktorat Reserse Narkoba berhasil mengamankan 30 kg sabu yang dibawa oleh jaringan diduga kuat terkait sindikat internasional asal Malaysia. Dalam pengungkapan kasus yang berlangsung pada Selasa 27 Mei 2025 sore di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, tugas mengamankan 2 pelaku. Kombes Pol Kelvin Simanjuntak mengungkapkan bahwa pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba di sekitar gerbang tol Brandan. Kemudian tim langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, 2 orang pria berinisial AM dan alias Utam diamankan di Desa Tangkahan Durian, tak jauh dari pintu tol Brandan. Saat digeledah, mereka membawa 2 karung berisi 28 bungkus teh Cina merek Freso Dried Durian yang ternyata berisi sabu dengan berat bruto mencapai 28.000 gram. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, mereka mengaku menyimpan sabu lainnya di dalam kamar belakang rumah di Kampung Nelayan Dusun 5 Melur, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Upaya yang dijanjikan adalah sekitar 10 juta per kilogram atau 300 juta jika transaksi berhasil. Namun mereka baru menerima 5,5 juta sebagai uang operasional awal. Dari lokasi penangkapan dan penggeledahan, petugas menyita barang bukti di antaranya 30 bungkus sabu dalam kemasan teh Cina Freso Dried Durian, 2 unit handphone, dan uang tunai sebesar Rp2.500.000. Dan saat ini tim Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua tersangka. Saya Brigadir Afika Nasution melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.